Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Pernahkah Anda mengalami ditolak oleh orang lain? Maybe yes, maybe not. Tapi kalau Anda ditolak, jangan kecewa. Yesus pun orang yang baik dan benar, itu tetap ditolak. Jadi kalau Anda tidak bisa membahagiakan semua orang, itu sesuatu yang wajar saja terjadi dalam hidup ini. Jangan kita beranggapan bahwa kita akan disukai oleh semua orang. Tidak. Akan selalu ada orang yang mencari kesalahanmu, yang mencoba mengkritikmu dan membuatmu jatuh. Dan seringkali yang terjadi adalah justru dalam lingkungan kita yang paling dekatlah, yang merasa kenal kita, yang tahu siapa kita, yang mengkritik kita paling tajam, paling menyakitkan. Apa yang terjadi kadang-kadang? Ini ada seorang teman cerita juga ya. Dia bilang begini, banyak para suami itu jadi anggota Partai Bulan Bintang. Saya bilang, maksudnya apa Partai Bulan Bintang? Dia bilang, para suami itu banyak kalau di kantor dia menjadi bintang, dihargai, dihormati, berprestasi. Tapi di rumah dia akan jadi bulan-bulanan dari istrinya. So, saya tidak bicara mengenai pria-pria yang dijajah oleh istri, bukan. Tapi itu juga dialami oleh Yesus. Dia dipuji oleh banyak orang di tempat yang jauh. Dia dianggap seorang nabi, dia dianggap sebagai Mesias, tapi di kampung halamannya he was being rejected. Dia ditolak. Kenapa? Karena orang-orang merasa familiar dengan dia. Dan ini bahayanya. Kalau kita merasa familiar dengan sesuatu, kita tidak melihat nilainya. Contoh, kalau kita setiap hari bernapas kayak gini, pernahkah Anda bersyukur? Tapi coba kalau saturasi Anda sekarang turun ke angka 80, Anda pasti panik. Pasti panik. Sebab normalnya orang saturasinya 90 sampai 100, bukan? Dan seringkali kita mengabaikan bahwa kalau kita masih bisa bernapas itu sudah alasan untuk bersyukur. Contoh, kalau Anda kelaparan setengah mati, baru Anda sadar ternyata memiliki makanan itu wajar untuk dihargai, dan Anda berterima kasih untuk makanan yang setiap hari Anda bisa terima, meskipun sederhana, meskipun juga mungkin tidak perfect karena Anda tidak bisa makan di restoran. Tapi kadang-kadang kita mudah mengeluh dengan makanan yang kita makan. Kita kadang-kadang gampang membuang makanan yang diberikan pada kita. Betapa ungrateful kita. Contoh misalnya, kalau Anda ke panti asuhan, Anda lihat anak-anak yang merindukan kehadiran orang tua, dan Anda saat ini punya orang tua, dan Anda mengabaikannya. How come? Banyak anak-anak yang bisa melukai hati orang tuanya, membuat orang tuanya menangis, kasar bertutur kata dengan orang tua, kalau ditegur langsung melawan, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Suatu hari ketika kamu tidak punya orang tua lagi, kamu akan merasakan betapa kehilangan. Sama dengan orang yang punya pasangan hidup, banyak yang mengabaikan pasangan hidupnya, berlaku tidak setia kepada pasangannya, menyia-nyiakan pasangannya, and one day dia akan merasa dia sudah ditinggalkan oleh pasangannya, ditinggalkan oleh anak-anaknya, and ya, sebuah kehilangan besar. Jadi kita hari ini memberikan kepada kita inspirasi. Be grateful for everything that seems so familiar, so simple before your eyes. Kadang-kadang hal yang simpel sederhana ini kita abaikan begitu saja. Kita punya orang tua, kita abaikan. Kita berangkat kerja, pulang kerja, kita tidak sapa orang tua kita. Suatu hari mereka tidak ada, kita kemudian menyesal. Dan mari kita belajar bahwa sesuatu yang nampaknya setiap hari biasa-biasa saja adalah sesuatu yang luar biasa kalau Anda bisa meletakkan nilai dan menghargainya dengan semestinya. Sama dengan kesehatan Anda juga. Ketika Anda sehat, Anda kadang lupa bersyukur. Tapi begitu sakit, Tuhan, tolong sembuhkan aku. Aku berjanji aku akan rajin ke gereja meskipun masa pandemi, Tuhan. Walaupun gereja ditutup, aku akan tetap masuk gereja, Tuhan. Tetapi waktu kita sehat, kita lupa sama Tuhan. So, ingatlah, bersyukurlah untuk hal yang sangat biasa yang ada dalam hidupmu. Dan juga jangan menjadi lengah karena sudah merasa terbiasa. Pandemi ini berlangsung panjang sekali dan banyak orang menjadi lengah, orang bosan tinggal di rumah, bosan dengan semua protokol kesehatan, orang lalai menggunakan masker, lalai lagi menjaga jarak dan terpapar kembali. Petugas rumah sakit berjuang setiap hari siang dan malam untuk menolong orang-orang yang terpapar pandemi, tapi mereka hanya bisa tertolong kalau kita pun sebagai masyarakat tetap waspada. Ingat, waspadalah
dengan mata dan hati yang terbuka, selalu memandang di mana Tuhan memberikan berkat pada kita, dan juga dengan mata dan hati kita juga menghargai apa yang saat ini sudah kita miliki, dan bersyukurlah. Tuhan Maha Baik, semoga kami belajar menghargai apa yang Kau berikan kepada kami, apa yang tampak di depan mata kami, sesimpel apapun juga. Ajari kami untuk mensyukuri semuanya itu. Berterima kasih untuk hidup, untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk pendidikan yang boleh kami terima. Dan semoga dengan hati yang penuh syukur kami memuji Engkau, bukan sebaliknya menolak Engkau dan menuntut lebih lagi dari Engkau. Kami tahu hati yang bersyukur adalah obat yang paling mujarab untuk kadang-kadang juga sikap tidak berterima kasih yang kami miliki, untuk keluh kesah yang sering kami ucapkan, untuk cercaan dan makian yang sering kami tunjukkan kepada orang lain dan juga kepada diri kami sendiri. Dan berkatilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.